Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semuanya? Sehat. Sehat. Oke, yang nggak hadir hari ini siapa? Syafira. Ya, sama? Rangga. Sebelum kita memulai, coba kelasnya dipersiapkan. Kebersihannya, coba buku-buku semuanya sudah siap di atas meja. Perwakilan kelasnya, boleh ketua kelas atau yang lain untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Siapa? Oke. Sebelum memulai kegiatan pagi ini, kita berdoa dengan jalan. Berdoa mulai. Ada sebuah muncul pertanyaan di sini, ya. Apa jadinya hidup ini tanpa Google? Ya, ini sebagai kalimat motivasi saja. Bagaimana rasanya ketika kalian hidup tanpa Google? Coba. Sulit. Oke. Selain sulit. Apa? Tidak bisa mendapatkan informasi. Oke. Karena pada prinsipnya nanti cepat atau lambat, ya, kehidupan ini akan berkembang. Kita nggak boleh tergantung pada satu platform saja. Oke. Sekarang ini, apa ini? Wih, ya, mungkin semuanya sudah mengenal aplikasi ini. Apa yang kalian rasakan ketika kalian belanja menggunakan Shopee? Mudah, praktis, bebas ongkir, oke. Nggak perlu keluar, oke. Banyak sekali ya manfaat dari aplikasi ini terkait tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yang pertama, ya, nanti kalian diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk pengaruh kemajuan iptek. Kemudian yang kedua, mampu membedakan ciri perilaku positif dan ciri perilaku negatifnya. Apa yang akan kalian ketahui dulu, ya, terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berarti apa teknologi itu? Ya. Sesuatu yang dapat memudahkan manusia. Oke, bagus, tepuk tangan. Ya, kalau nanti kita hidup yang namanya berkembang itu berarti ada sebelumnya, kejadian sebelumnya, dan ada kejadian sesuatu. Kita sebagai orang biasa menganggap itu hal yang aneh, angan-angan saja. Tapi bagi sebagian orang yang memiliki bekal ilmu pengetahuan yang cukup, hal semacam itu bukan tidak mungkin. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, nanti kita menerapkan Project Based Learning atau PJBL. Tugasnya apa? Nah, nanti kalian akan beraktivitas secara kelompok untuk melaksanakan ke-6 tahapan di sini. Oke, di sini ada sebuah infografis yang menunjukkan sebuah pola perilaku belanja. Dari yang awalnya kita, ya mungkin orang tua kalian dulu masih sering belanja ke pasar, ya. Kemudian mulai geser. Kemudian sekarang berevolusi lagi, berubah lagi. Data 2015 kurang lebih 11% orang yang memanfaatkan belanjanya menggunakan media online. Kemudian 2016 naik menjadi 26%. Ini kembali merujuk pada dua tujuan pembelajaran tadi. Kalian akan melakukan identifikasi terhadap dua hal di sini. Yang pertama itu bentuk perkembangannya, yang kedua adalah dampak yang ditimbulkan. Oke, sekarang kita bentuk kelas menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 5 siswa. Sudah ini ya. Nah, tugas kelompoknya apa? Ini bisa kalian amati. Yang pertama, yaitu kalian nantinya proyeknya membuat mind mapping. Nah, kemudian kita masuk pada tahap yang kedua. Di sini tahap kedua apa? Melakukan desain perencanaan produk. Bisa kalian unduh di sini LKPD-nya. Ya, nanti bisa di-scan ini. Nah, di situ sudah saya sediakan lembar kerja peserta didiknya.
yang isinya nanti itu berupa form untuk pengisian tadi. LKPD-nya juga sudah saya sediakan langkah-langkah pengerjaannya nanti seperti apa. Oke, nah terkait tema kelompok sekarang. Jadi ada 4 tema. Yang pertama untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang politik. Kemudian yang kedua ekonomi, sosial, budaya, dan terakhir di sini saya munculkan bidang pendidikan dan kesehatan. Perwakilan kelompoknya dulu maju ke depan untuk melakukan undian. Silakan dulu ya, kita undian dulu. Kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu menyusun jadwal pembuatannya. Ya, membuat desain tadi pada lembar LKPD-nya sudah jalan. Nah, sambil jalan biar nanti efektif waktunya, silahkan kalian masuk pada tahap yang kedua, yaitu menyusun mind mappingnya. Jadi sambil jalan nyari materi, sambil mulai mencari referensi untuk membuat mind mapping. Kemudian nanti saya kasih waktu juga untuk 5 menit untuk akhir finalisasi sebelum nanti masing-masing kelompok presentasi. Ini geseran aja, Cek. Ini kan titik di sini. Ya, geserin semuanya. Bidangnya gantiin aja nggak apa-apa. Ya, sekarang nomor 1 ambil dulu. Berarti nanti yang bertanya wajib utamanya kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu tentang bentuk perkembangan iptek di bidang sosial budaya. Yang pertama, bahasa. Sebelumnya, dampak negatifnya yang pertama, semakin menurunnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser oleh bahasa asing. Silakan, dua. Berdiri, boleh. Izin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa emansipasi wanita itu termasuk salah satu bentuk perkembangan iptek di bidang sosial budaya? Sekian, terima kasih. Jadi wanita itu terdorong dan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan itu, wanita terdorong untuk memperjuangkan hak-haknya agar bisa setara dengan pria di berbagai bidang. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik. Sebelum coba kita lihat dari hasil pekerjaan kelompok 1 ya. Ini tadi mereka sudah menyebutkan beberapa, ada berapa tadi? 5 ya, ada 5 bentuk perkembangan teknologi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sosial budaya. Ya, yang pertama tadi bahasa, kemudian yang kedua media untuk berkomunikasi, yang ketiga cara berpakaian, yang keempat tentang emansipasi wanita, yang terakhir yaitu perilaku sosial di kalangan anak-anak. Ya, secara garis besar, secara materi tadi sudah sangat baik ya dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Secara tampilan bagaimana? Menarik? Menarik ya, oke ya, jadi bisa lebih enak untuk kita belajar dari tampilan semacam ini. Oke ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan dulu.
Oke ya. Nah, sekarang pada tahap kegiatan penutup, kita akan menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Ya, coba mungkin dari kalian bisa satu atau dua orang menyampaikan kesimpulannya apa sih dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan. Kesimpulan yang kita dapatkan dari kegiatan hari ini, yang pertama, kita jadi mengetahui bentuk-bentuk perkembangan iptek itu gimana, dan perkembangan iptek itu tidak hanya memberikan dampak positif saja, tapi ada dampak negatifnya juga. Nah, salah satu dampak positifnya itu dapat memudahkan aktivitas manusia. Kemudian dari kegiatan hari ini, kita atau teman-teman juga bisa belajar mengoperasikan software Canva. Jadi bisa meningkatkan kreativitas juga. Ya, jadi tadi yang disebutkan banyak sekali dampak. Ya, kalian tadi sudah belajar banyak hal tentang perkembangan di Indonesia. Itu ternyata banyak manfaat dari teknologi, di antaranya memudahkan kalian. Ya, kita semuanya di sini dalam melaksanakan kehidupan kita. Baik. Nah, ini terakhir kita refleksi. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya, bisa mudah memahami ya. Bisa. Jadi kalian tadi sudah belajar juga ya, sudah kenal ya dengan aplikasi Canva, dan nanti kalau ingin merangkum materi, jadi tidak harus nulis di lembaran, kalian bisa menuangkan semua catatan kalian menggunakan aplikasi tersebut ya. Oke. Nah, pada kegiatan akhir silakan disiapkan HP-nya. Kita seperti biasanya melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran. Ya, silakan scan barcode ini. Ya, nanti silakan dikerjakan. Ya. Bisa. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan. Ya, kita minggu depan akan belajar tentang peran aktif masyarakat ya untuk bijak dalam pemanfaatan perkembangan iptek. Bagaimana peran kita sebagai masyarakat menyikapi dampak-dampak yang muncul tadi ya, dipelajari pada halaman buku paketnya halaman 135 ya. Itu untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.